meneladani gerak jauh bacaan sholat Rasulullah SAW. Dalam konsep ini banyak ayat Al-Quran yang mesti kita petik dan hafal. Manfaatnya banyak. Jadi ada perbedaan sholat kita bukan sholat orang awam lagi. Naikkanlah sholat kita menjadi orang-orang yang lebih khusus. Karena sholat itu krusial ya, tiangnya agama. Bahkan tiang kehidupan itu sholat. Ya. Kenapa kita zikir nanti kita paham itu. Karena zikir itu sebenarnya untuk sholat. Untuk bisa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita tidak lupa selalu selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah menuntun kita, memberi petunjuk kita, dan insya Allah yang akan memberi syafaat kepada kita. Kita pahami, bismillahirrahmanirrahim, kata sholat semua udah tidak asing. Sholat. Kemarin tersandarkan kepada silat. Jadi sholat itu ada gerak ya. Ya, karena kita ada postur. Jadi sholat itu berhubungan dengan derivasi yang besar dalam makna hakiki. Jadi bahasa mudahnya kalau orang ma'rifat, torekot, dan orang tasawuf menyebutnya al-istiqaq al-kabir. Itu sholat, derivasinya banyak. Nah ini boleh dicatat. Karena dengan beberapa simpulan makna sholat secara hakikat, ma'rifat, ya kita akan tahu sholat itu apa sih sebenarnya. Bukan gerak begitu aja, bukan ritual saja. Terdiri dari huruf wa, shola, ya kan? Kemudian membentuk beberapa derivasi kalimat. Washola. Artinya ada yang tahu washola? Usulnya sholat. Washola itu artinya nyambung. Nyambung. Jadi kalau Bapak sholat nyambung. Nyambung kemana? Kalau Bapak sholat, kuat dengan kehendak niat. Apa niatnya misalnya? Nikah. Pengen dapat perempuan. Maka pas sholat, nyambung tuh pikiran tuh. Nyambung ke nikah. Yang gawatnya pas kita sholat, nyambung ke duit, Pak. Kalau duit derivasinya apa? Ingat utang. Nah, itu. Karena sholat itu realisasi ritual yang bisa menyambung kepada apa yang ada di pikiran kita. Ya. Jadi sholat itu nggak mudah. Apalagi makna khusyuk. Bapak-bapak sering nggak inget nih ya. Nggak inget yang jelek. Pas sholat kok jadi inget, Pak. Karena arti sholat itu nyambung. Nah, connect. Ya, washola. Nah, itu connect. Berarti kita paham satu session. Ya. Sudah itu, kata lainnya, washola. Washola. Menyampaikan. Jadi, yang sholat itu menyampaikan. Maka disebut doa. Ya, Bapak kalau menyampaikan keluh kesah pada sholat boleh, tapi derajatnya turun. Ya, derajatnya turun. Karena sholat itu sebaiknya jangan banyak meminta. Ya, meminta diperbanyak pada sunat. Ya, karena sholat itu sebenarnya bagi yang sudah paham, insya Allah andung tuntun pelan-pelan. Ya. Jadi kata sholat itu bisa bermakna washola, washala, menyampaikan. Wasil. Berfungsi. Sholat itu berfungsi. Baik lahir maupun batin. Ya. Artinya wasil. Jadi kalau kita sholat itu pertama apa Pak? Pertama nyambung. Ya. Kedua bisa menyampaikan, kan itu ya, sampai, wasil, berfungsi, nyambungnya berfungsi, yakini itu, ya, sholat itu. Maka kalau kita memahami konsep
ajaran Islam, minta tolonglah pada sabar dan sholat, maka kita akan minta tolong. Ya. Berfungsi dia. Kemudian itashala, berkelanjutan. Nggak bisa berkelanjutan. Ya, itu itashala, ya kan? Nah, selanjutnya silah. Silah itu kan sering makna silaturahmi, berhubungan. Jadi bapak-bapak kalau sholatnya bagus, minta tolong kepada kita misalnya berantem sama istri, ngerti makna sholat, insya Allah Pak, hubungan kita akan lebih baik. Ya, itu silah. Kemudian waslun. Waslun itu resi nggak? Ada tanda terima. Ya, kalau kita bayar ada resinya. Waslun. Orang sholat itu ada tanda terimanya Pak. Kalau dia tidak sholat, maka tidak punya resi kan? Iya kan? Hati-hati Pak 5 waktu ini. Ditagih itu resinya nanti. Itu nanti letaknya pada hisab. Resi antum berapa yang bolong? Mana bukti resinya? Waslun. Ini adanya hanya di konsep di orang-orang torekot memahami lebih dalam lagi. Makanya dong bahas ini dulu. Supaya kita lebih betul-betul serius deh di sholat ya. Sudah itu wusul. Pertalian. Pertalian itu ngikat. Jadi semua orang yang sholat saudara. Ya. Nah, ada pertalian. Ya. Sudah itu wasilah. Wasilah itu kumpul untuk laki-laki. Sebaiknya sholat kalau belum sanggup bermajelis dengan yang non fisik, bermajelislah dengan yang berfisik. Maka untuk antum yang belum paham konsep bermajelis harus ke masjid. Paham ya? Oh, ini orang udah sampai puncaknya sholat sendirian. Tidak sendiri dia sholat. Karena sholat itu tidak ada yang sendiri. Sifatnya bermajelis. Paham ya? Nah, itu pemahamannya ya. Jadi bapak-bapak kalau ada orang yang soleh kok sholatnya sendiri ya gitu. Bapak jangan bersangka buruk. Jangan-jangan dia mengimami yang tidak terlihat. Itu maknanya adalah yang disebut wasilah. Ya, wasilah. Berkumpul. Kemudian tadi wushul. Kemudian wushul. Banyak memberi. Arti wushul. Banyak memberi. Jadi kalau kita sholat, kita akan mudah memberi. Ya. Jadi renungannya gini. Kalau bapak nggak sholat, bapak sulit sedekah. Ya. Sulit sedekah. Nah itu maknanya sholat ya. Sudah itu wasil. Ya, yang putus tersambung. Hampir sama dengan di atas tapi lebih dalam. Kemudian ausal. Persediaan. Ausal itu maknanya persediaan. Makna ini nanti bahas lebih dalam lagi. Karena kalau dibahas lebih secara makrifat kita belum mengerti sandaran dalilnya repot nanti. Ya. Kemudian mausil. Tempat berkembang. Mausil. Bapak-bapak kalau mentok sholat. Ya. Baik itu misalnya dalam hal duniawi maupun dalam hal masalah apapun juga kalau mentok, nah, sholatlah benerin. Sudah itu muwasil. Muwasil itu menghubungkan orang-orang yang jauh. Ya. Kemudian derivasi yang lebih dalam insya Allah nanti bahas. Karena dengan arti makna secara hakikat, bapak-bapak sholatnya nanti akan serius. Paham makna. Ya. Karenanya dari arti kata sholat inilah tadi sudah dibahas. Nah,
bisa mengungkapkan hakikat dan rahasia sholat. Ya. Yang harus diamalkan, yang wajib diamalkan bagi seorang muslim, muslimah, baik secara lahiriah maupun secara batin. Seseorang yang sholat berarti melakukan hubungan. Tadi kan ada hubungan. Ya. Hubungannya sifatnya apa? Langsung. Ya. Berhubungan. Muwasil. Muwasil itu langsung. Ya. Hubungannya langsung. Ya. Jadi nggak ada perantara. Yang ada sholawat itu karena kita berisi doa, Pak. Ya. Berisi doa. Ya. Jadi di situ sholat itu hubungan langsung. Bahasa kerennya mungkin direct connection. Connecting. Direct connecting. Ya. Nah, kan gitu. Dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah. Karena itu sandaran yang Andung sampaikan tadi, ada sandarannya. Rasulullah bersabda, as-sholatu mikrajul mu'minin. Hubungannya langsung. Sholat adalah bentuk mikrajnya kaum mukmin. Kemana? Untuk bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Apakah sholat diperjalankan? Diperjalankan. Bertemu dengan Allah. Kita nggak bisa cepat menemui Allah, tembusannya berat. Ya. Jadi kalau ditanya, sholat itu adalah buruk. Kendaraan. Buruk. Nah, kemarin udah Andung pahami. Jadi kalau bapak-bapak di rumah, bapak-bapak punya mobil. Mobil kan kendaraan. Ada tempatnya, Pak? Ada? Garasi. Ya kan? Mungkin nggak garasi ini ditaruh di lantai 3, Pak? Nggak mungkin, bisa naik ke atas mobil. Jadi bapak-bapak di rumah itu ada tempat khusus sholat. Itu yang disebut kalau orang torekot, kalwat. Tidak boleh diganggu. Harus dibersihkan. Karena itu adalah kendaraan. Duduk ya, pemahamannya. Semua orang torekot paham itu. Makanya ada tempat kalwat. Jangan diisi macem-macem. Di situ ya paling Quran. Sajadah 2 sujud. Walaupun kita sholatnya sendiri. Jadi kalwat itu 2 sujud, Pak. Jadi kalau 2 sujud itu begitu. Itu ruang kalwat. Udah kebayang ya luasnya ya. 2 sujud ya. 2 sujud. Karena nggak ada sholat sendirian. Jadi kalau bapak nggak sempat ke masjid, makomatnya masih belum paham, sebaiknya bapak ke masjid. Karena masjid itu adalah buruk. Buruk. Bapak masuk masjid, imamnya benar, masjidnya bagus, bapak terbang. Bapak terbang sholatnya. Menemui Allah. Karena sholat itu hakikatnya mikrajul mu'minin. Nggak percaya ya sudah. Ada Qurannya. Duduk nggak? Sekarang pertanyaan dari Andong. Bapak-bapak pernah bertemu Allah dalam sholat? Merasakan? Kapan? Kapan? Andong hanya ingin ikhwan di sini sholatnya sampai betul-betul merasakan Allah di depan. Ini bukan bohong loh. Itu makanya sifat pemahaman tasawuf, torekot itu terkurung. Terbatas. Nikmat bapak sholat belum terasa. Yakinan dong. Belum terasa. Sholat itu pindah tempat kan, Pak? Perjalanan ruh. Itu ada di Quran. Bapak tahu nggak? Pas sholat itu ruh hidup. Dihitung waktunya pada waktu penentuan Allah memanggil. Maka kalau bapak bergeser 4 detik saja waktu yang sudah ditentukan azan, ya, maka ruh nggak bergerak, nggak ada power. Agen bergeraknya ruh adalah waktu Allah. Maka Nung sarankan perbaiki sholat. Allahu Akbar, bapak udah di sajadah atau udah di masjid. Sholat yang benar, tepat waktu, dan tidak ada alasan untuk zaman sekarang sholat itu di jamak, gak ada hukumnya.
Tidak, itu syariat. Kita sholat nggak ada hukum di jamak. Ada Qurannya, nanti dibaca ya. Betul. Bapak besok kalau sholat misalnya bergeser 5 detik dari panggilan, ya, 5 detik Bapak belum tepat, maka ruh Bapak tidak bergerak. Tidak bergerak. Bergerak itu, ruh itu berjalan Pak di badan. Tap, sampai sini. Tap, sampai sini. Tap, sampai sini. 5 kali. Paham ya? Insya Allah Anda jelaskan satu-satu dulu. Ah, ini kok jadi ngangak gini ya? Semua ada Quran. Jadi Bapak kalau nggak sholat tepat waktu, ya, Bapak sendiri yang rugi. Demi Allah, Bapak sendiri yang rugi. Kalau perkara sholat, harus tegas. Ya. Jadi mulai besok, sholat yang baik adalah tepat waktu, dipanggil Allah, sudah ada di masjid. Maka Bapak mati pun dipersiapkan dengan mati yang tepat untuk sholat. Mau nggak nih? Mau nggak nih? Ini kan mati yang ditakutkan nggak tepat sholat, Pak, tepat maksiat. Nggak husnul khotimah kan? Karena ruh kita tidak berjalan dengan lancar. Nah, itu satu. Nanti kita bahas lagi, insya Allah ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi sholat itu kan mi'rajnya seorang mukmin. Ya. Untuk menjumpai Allah. Ingat ya, pengertian hadis tadi, as-sholatu mikrajul mukminin, itu berdimensi lahir dan batin. Sampai Pak? Hadis tadi dimensinya lahir dan batin. Sampai Pak? Bukan lahir saja. Bukan batin saja. Kebanyakan ulama dimensi hadis tadi adalah maknanya batin saja. Salah. Kalau bapak-bapak sudah bisa mi'raj sholat, sungguh bapak-bapak akan bisa merasakan nikmatnya sholat. Nah, ayat yang kita baca, ayat untuk kita mi'raj, makanya catat. Putarannya di situ. Qul huwallahu annas. Simpan tauhid. Sudah itu mengakui kesalahan dan dosa. Kan itu putarannya. Jadi banyak kita memohon apa Pak? Di dunia saja. Bukan memohon kita gimana supaya kita bisa terbang. Wah, bahasanya aneh nih. Sholat itu terbang, bro. Terbang. Banyak sekali orang menganggapnya bahwa konsep dari mi'rajnya orang yang sholat mukmin itu dalam makna batin. Bukan. Nabi Isra Mi'raj Pak dengan lahirnya enggak? Dengan lahirnya. Kalau ada yang menyebut Nabi Isra Mi'raj dengan batin, Pak, berarti tidak beriman. Kan itu untuk sholat. Sejarah sholat kan itu. Iya kan? Ya. Itu sebabnya Allah berfirman. Ini sandarannya. Arad 13:28. Kalau ingin sholatnya pindah tempat ke alam atas, Allah. Ya, Bapak apalin ayat-ayat yang disampaikan ini. Jadi putaran enggak kulhu Allah aja, enggak Anas, enggak Al-Falaq, enggak ayat kursi aja. Itu ayat untuk membereskan perkara alam bawah. Ya. Arad 13:28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Populer ayat ini. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Gini. Bapak-bapak kalau fly tenang gak hati bapak-bapak? Tanya, siapa yang pernah fly? Pernah mabok. Sholat itu derajatnya kira-kira gitu. Tapi jangan dilakuin pas sholat itu mabok dulu gitu ya. Dosa itu. Ya. Bapak-bapak bisa nggak merasakan sholat itu fly seperti orang mabok?
Kalau orang nggak pernah mabok nggak ngerti itu. Makanya dosa juga ada hikmahnya, Pak. Gitu. Jadi jangan kaku ya, jangan kaku ya. Kira-kira gitu deh. Itu bapak-bapak sholat harus kayak gitu. Anteng, waduh, enak banget, Pak. Ngambang. Jadi kalau orang mabok gimana, Pak? Kayak nggak nginjek bumi kan? Teruang gitu. Itu sandarannya, Pak. Kira-kira gitu ya, supaya gampang ya. Jadi tenang, anteng gitu, tentram. Nggak percaya bapak-bapak tentram? Gini, bapak-bapak banyak utang, misal 1 miliar dikejar-kejar polisi, Pak. Ya, dong kasih Johnny Walker, agak banyak lah. Ya, 1 gelas, Pak. Diketawain tuh polisi nagih, Pak. Setuju nggak, Pak? Setuju ya? Kira-kira gitu bahasanya. Ya, kita lanjutkan dulu. Karena itu Allah menyeru. Ayat kedua. Toha ayat 14. Wa aqimu sholata lidzikri. Nah ini kalau dalam amalan sholat itu 1 tarikan. 2 surat, 1 tarikan. Tahu? 1 bacaan, paham nggak? Ya. Sebaiknya nggak ada matahari. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu ada di Toha 14. Jadi dalam sholat kita sudah memakai 2 surat. Bacaan setelah Al-Fatihah. Pertama apa? Arat 28. Kemudian Toha 14. Praktekkan nggak ada matahari. Praktekkan dulu. Nggak ada matahari. Artinya bukan subuh dengan maghrib. Itu di antara ada matahari dan tidak ada matahari. Berarti Isya yang terbaik, latihannya Qiyamul Lail. Buktiin indahnya. Indahnya kita sholat. Tenangnya kita sholat. Jangan dipraktekin bagi yang banyak utang ya. Kalau banyak utang bisa lupa utangnya, Pak. Itu aja kerjanya. Ekstasinya gitu. Ya. Itu ayat pertama ya. Di rukun pertama. Ya. Kita lanjutkan. Aduh mahal nih gaji. Nah. Ya, terima kasih Andong sama Abah Anom yang ngajarin ini. Jujur aja ya, Abah Anom yang ngajarin ya. Beliau luar biasa Pak dalam perkara sholat. Jadi ada 2 amalan. Amalkan di waktu tidak ada matahari, ya. Yang terbaik pada amalan sunat, tahajud. Amalan wajibnya pada Isya, ya. Yang dibaca setelah rakaat pertama adalah Quran surat Arad 28, kemudian Quran surat Toha ayat 14. Satu tarikan ya. Kemudian ruku, sujud, diri lagi. Apa yang dibaca kedua? Dengerin dulu. Dirikan sholat untuk bisa mengingat aku. Itu Allah yang ngomong kan? Bukan kita yang ngomong kan? Allah yang ngomong kan? Nah, yang pertama, alladzina amanu wattatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Siapa yang ngomong? Bukan kamu juga. Itu petunjuk. Berarti yang ngomong Quran. Setelah kita Quran memberi petunjuk, karena badan kita ini sebenarnya Quran, Pak. Ya? Setelah kita mengqurankan diri, nah ya, maka Quran itu berbicara. Dirikan sholat. Untuk kamu bisa mengingat aku. Itu kata Allah. Di sini disuruh sholat atau suruh dirikan sholat? Dirikan sholat. Dirikan sholat. Posturnya di mana waktu mengucapkan itu? Tegak. Tidak ruku, tidak sujud. Berdiri. Qaim namanya. Begini. Kan begini Pak.
Baca Quran kan itu waktu tegak kita Pak, setelah takbir. Iya kan? Berarti tubuh kita dalam tubuh alif. Ya. Jangan waktu sujud. Sujud itu maknanya sudah sampai di langit. Duduk nggak? Sujud sudah sampai di langit. Ya. Kemarin udah bahas. Ya. Mengingat Allah. Itulah zikir praktek riyadohnya latihan kita tadi. Sulit nggak Pak sholat? Bertahun-tahun, berpuluh tahun kita hanya latihan, itulah zikir. Jadi yang zikir tadi itu kita latihan supaya bisa terbang. Ya. Semua tarekat tahu itu. Banyak metodenya. Banyak alirannya supaya kita bisa sholat. Duduk nggak Pak? Duduk nggak? Jangan dilebihkan zikir itu. Oh zikir itu lebih hebat dari sholat. Dosa Bapak. Perintah kita sholat, zikir itu supaya kita bisa sholat. Insya Allah Bapak-Bapak kalau ikhlas ikut zikir, Bapak-Bapak bisa sholat. Gitu aja deh. Jadi Bapak perlu nggak bertorekot, bertasawuf? Perlu. Penjelasan zikir tadi adalah tasawuf. Supaya antum bisa terbang, penjelasannya ilmunya tasawuf. Kan gampangnya gitu. Jangan diputar-putar dulu. Jiwa tenang, jiwa terbang. Nah, jiwa sampai kepada Allah itu kan tasawuf. Prakteknya gimana? Nafi nol. La ilaha illallah. Udah bersih itu semuanya. Baru dimasukkan Allah. Itu kan latihan semuanya. Yang tadi itu latihan. Supaya kita bisa sholat. Duduk. Jadi jangan dipermasalahkan kita bertorekot, bertasawuf. Jangan dipermasalahkan. Nggak ada tuntunan Nabi. Nggak, bukan begitu. Kita bisa sholat karena itu. Duduk nggak? Jadi selama ini sholat kita belajar sendiri sama Mbah Google. Nggak bisa begitu. Ya. Nggak bisa. Karakter orang sholat itu beda-beda Pak. Walaupun sholatnya sama. Dua orang sholatnya persis kembar sama. Seperti jauh tanah dengan langit kedua orang itu. Beda-beda. Maka zikir juga beda-beda Pak. Ada yang peki, ada yang kejepit, ada yang diem, ada yang nggak masalah. Piano nggak masalah. Yang penting mau mengikuti latihan sholat. Itu prinsip. Jadi Bapak-Bapak kemana-mana ikut zikir, jangan dilihat zikir sesat atau tidak sesatnya. Bapak-Bapak niatkan, Bapak supaya bisa sholat ikut zikir. Itu aja hukumnya. Silakan Bapak ikut arah kata apa aja. Kalau tidak menyalahi sumber-sumber pokok syariat dan fikih, ikuti. Paham? Alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu. Jadi, zikir itu praktek riyadohnya latihan yang kita amalkan di awal tadi. Banyak metodenya, itu yang disebut bertorekot. Teorinya disebut tasawuf. Intinya supaya kita dalam sholat, ruh dan jiwa kita bisa terbang menuju kehadirat Allah. Agak vulgar kan omongan gitu? Tapi memang itu. Kita zikir keras, jahar, kopi agar ruh dan jiwa kita bisa terbang ke hadirat Allah. Itu ada di Quran. Nggak semudah itu. Bapak-bapak pengen belajar mobil latihan dulu nggak sih? Ayo. Apalagi ini ke langit Pak. Tahunan itu jadi angkasiawan. Ya. Betul kan? Begini, mulai begini, menghadapi kondisi ini, menghadapi ini. Itu kita latihannya di zikir. Nah. Letak untuk bisa sholat, secara spesifikasi, bertarekot. Pemahaman ilmunya, bertasawuf. Setuju? Alhamdulillah. Jadi intinya supaya kita dalam sholat, ruh dan jiwa kita bisa terbang menuju kehadirat Allah. Untuk bisa terbang melesat ruh dan jiwa kita yang sholat, harus dilakukan secara istiqomah. Setuju? Istiqomah. Dengan waktu yang tepat dan sudah ditentukan dengan teratur. Kita sholat. Karena wajib ada hukum syariat. Ya. Ketetapan sudah ditentukan. Jadi waktu yang tepat
ditentukan dengan teratur, itu bahasanya. Waktunya tepat, istiqomah, teratur. Nah, mana dasar firmannya? Ini bagian Ikhwan yang baca. Masuk ke sini, Pak. Ya, masuk ke sini. An-Nisa 103, tolong dibaca Ikhwan. Itu masuk ke ayat kalau sholat qiyamul lail pembacaannya 2. Jadi jangan ikhlas An-Nas saja. Tadi udah kan amalan pertama, amalan kedua baca An-Nisa 103. Tolong dibaca. Surat 4. Wa idza qadaitumus sholata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh, solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berzikir sekarang ini tidak sholat, latihan supaya bisa sholat, berdiri, duduk, latihan aja, bertorekot aja, paham? Yang pertama itu, tolong dibaca ini ya, untuk bisa kita lepas sholatnya secara mikrat, gitu ya. Jadi perhatikan ini sering nggak diperhatikan oleh ulama, ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya. Ada fardu, Pak? Ada fardu nggak? Jawab Ikhwan. Ya, ada. Fardu artinya apa? Kecil. Kalau bergeser, nah kok nggak bisa nangkep ya? Nggak bisa, sholat itu nggak ada di jama. Allahu Akbar, Bapak udah tegak sholat. Ini prinsip, itu akidah. Bapak bergeser, Bapak nggak jalan. Nggak ngeri kan? Ayo, baca, cobalah baca nih. Ini firman Allah nih. Sesungguhnya sholat itu adalah wajib. Ditentukan waktunya juga wajib, bro. Harus tidak bergeser atas orang-orang kalau antum beriman. Itu. Setuju? Besok nggak ada yang tepat waktu, awas. Maaf ya, kalau perkara ini, ya, kalau antum ingin mendengar abah sepuh, ya, itu nggak tepat waktu digetok loh antum, disumpahin loh. Syekh Burhanuddin nggak tepat waktu aja dipanggil loh. Ini yang duduk aja kadang memble di waktu. Nah, tanggunglah, kerja dulu. Nanti kan gampang ada waktu. Nggak ada itu sholat kayak begitu, nggak ada. Bapak berhenti. Pada makomat misalnya kalau asar, makomat ketiga, subuh makomat pertama. Jadi nanti pas ditarik bapak-bapak suruh pulang bapak-bapak meregang di kaki. Karena jalan pertama disuruh itu sholat ada waktunya nggak lancar. Dan waktunya yang paling ngeri, bapak-bapak mati, itu bukan dalam keadaan sholat. Paham maksud Anda nggak?
Bapak pengen mati kan? Tapi dalam kondisi sholat. Itu disebut tidak imun. Maka cobalah kalau bapak-bapak ingin siap husnul khotimah, sholatnya tepat waktu. Tepat waktu. Beresin itu. Dan hukumnya wajib membereskan sholat. Nah, udah tahu kena ente. Gimana? Apalagi ya sholat. Nauzubillahimin dzalik. Ngeri nggak ujian kita? Iya. Bisa dirasakan nanti pada waktu kita kopi, Pak. Pada kopi. Kita masih bermain di Toibah. La ilaha illallah. Kelihatan tuh. Yang sholatnya memble itu. Ada yang nggak sholat kelihatan pula zikirnya tuh. Ada yang sholatnya geser-geser waktu kelihatan juga tuh. Demi Allah kelihatan. Jadi nggak bisa dibohongin antum semuanya. Dari Toibah karena kita masih berwudu. Duduk. Nah sekarang sebelum melanjutkan perkara sholat ini kan ada 17. Kita bahas pada bab 4. Jadi tolong ikuti 1, 2, 3. Nggak nyambung nanti. Ya ikuti. Bapak-bapak latihan dulu supaya sholat bapak-bapak bisa terbang. Gitu. Dan ini bukan bermakna batiniah saja. Termasuk lahiriah. Cuman badan ini kalau ingin benar-benar bisa terbang, Bapak harus naik Garuda. Gitu kan? Iya kan? Sampai ya? Kan gitu. Berarti Bapak harus bayar. Kan ya? Lah, logikanya kan gitu, Bro. Betul kan? Nah, kita pahami lagi nih ya. Udah paham? Ya? Udah paham ya? Kalau ternyata tepat waktu itu hukumnya wajib. Sandarannya 103. Qurannya An-Nisa. Besok masih ada yang geser? Mundur nggak tanggung jawab. Jangan sampai lewat 5 menit ya. Itu sebabnya kalau azan itu Bapak sudah masuk sholat. Bapak pengen kusuk, wudhu pun harus kusuk. Karena wudhu sudah masuk sholat. Harus ngadep kiblat. Itu konsepnya. Dan itu memang begitu. Itu ada di Quran. Banyak nggak menyalahi tata krama, menggampangkan sholat sekarang? Kebayang kan? Pintar ngaji pun selangit apal Quran, kalau nggak ngerti sholat juga nggak jadi masalah, Pak. Ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu. Yang ditentukan waktunya juga fardu atas orang-orang yang beriman. Ngapain? Nggak bisa main-main di sholat itu. Kalau Allah manggil, pergi. Nggak mau tahu rapat. Nggak mau tahu di kebun. Apalagi di kafe, Pak. Kabur tuh. Kabur aja, sholat lo. Tinggalin, tutup kafe. Kan itu. Itu kan sesungguhnya kan. Nah. Sebenarnya bagi mukmin yang sudah makrifat nggak ada sholat yang jamak. Siapa yang ngomong kayak gitu? Mubarak, Abah Sepuh, Syekh Burhanuddin. Sesungguhnya bagi orang yang sudah makrifat tidak ada sholat yang dijamak. Zaman sekarang mau dijamak gimana, bro? Makanya ada tayamum. Belum kan? Nggak ada air aja harus sholat tepat waktu. Bukan esensi airnya yang nggak ada. Sesungguhnya hikmahnya, hakikatnya adalah supaya antum jangan menggeser waktu Allah. Sholat tadi. Setuju? Anda paham tuh? Ya, oh nggak ada air, oh nggak ada istilah. Yang bahaya itu geser waktu. Jadi harus tepat waktu. Nggak ada Pak jamak itu. Karena sudah ditentukan waktunya. Dan hukumnya fardu. Ayatnya An-Nisa 103. Waduh, tambah berat ngaji di Andong nih. Kacau nih. Enggak karena baru tahu, Pak. Karena nggak terbiasa. Main-main dengan waktu Allah bahaya, bro. Lah, betul kan? Bahaya. Nanti bapak-bapak dimainin mau waktu bahaya loh. Bapak tahu nggak? Kalau waktu Allah datang, ya ada orang berani begini loh. Ini mau berangkat Pak pesawat bersamaan dengan waktu Allah dia nggak berangkat. Dia rugi. Berani nggak?
Potong telinga andong tuh. Misal Pak Haji Remialis kalau berani potong. Betul. Coba berani itu. Jadi kita yang menggeser. Kalau waktu berangkat itu masuk sempat sholat, kita jangan naik pesawat. Kan gitu. Karena nggak sempurna sholat kita kan. Ya. Betul kan? Ada tetua kita Jatilus. Itu kena kakinya. Ya. Pengen sembuh nggak dengan sholat bisa? Itu makanya ngaji di sini. Ingat, bapak-bapak kalau ada yang sholat duduk di masjid kan banyak pak, duduk kan? Nggak ada sholat yang duduk, harus tegak alif. Selama masih mampu berdiri, itikad kita berdiri alif, maka bapak-bapak dikuatkan sama Allah. Demi Allah ini ada. Jadi betul-betul solusi untuk kita jangan lumpuh sholat. Tapi pemahaman harus tahu pelan-pelan itu kita pahami dari berwudu gimana. Setuju ya? Kita bahas. Jadi jelas. Nggak ada alasan sholat nggak bisa tepat waktu. Itu prinsip. Apalagi zaman sekarang. Nggak ada air, Allah mengizinkan tayamum. Melaksanakan sholat tepat waktu dan secara rutin istiqomah sebagaimana waktu yang ditentukan hukumnya wajib. Jangan disampaikan di luar pak, jadi perdebatan nanti. Ya. Karena ini akan melahirkan hamba-hamba yang istimewa, yaitu hamba yang selalu berada di dunia atas. Bahasanya kalau orang tarekat al-alam al-ulya. Amalan pertama, kalau bapak-bapak dalam sholatnya langsung nempel di dunia atas, di aras langit, tepat waktu. Karena waktu itu bapak-bapak bisa nempel di situ. Waktu itu dipendekkan sama Allah, langit tuh, lapisannya, waktu itu, demi Allah pak, waktu itu sama Allah itu mudah aja digeser pak. Jangan main-main dengan waktu Allah. Banyak orang sial karena waktu Allah. Sampai pak. Dan hikmahnya, manfaatnya untuk kita pak. Waktu itu kalau sudah ditentukan sholat. Amin ya. Bahwa sehat nanti insya Allah. Jadi sudah jelas ditentukan. Pengen ke alam al-ulya. Pertama tepat waktu. Kan dari dikasih tahu sama Nabi, kalau bapak sholatnya ingin sampai di dunia atas, kata Nabi, as-sholatu mirajul mukmin. Kan ditegaskan, sesungguhnya sholat itu mikratnya mukmin. Tapi yang mana sholatnya? Tepat waktu. Nyanyian dong. Kita lanjut ya? Enggak, memang benar itu. Jadi gini, sebagaimana sabda Rasulullah, orang-orang yang berada di dunia atas ialah mereka yang selalu menggunakan dalam hidupnya mata Allah dalam kehidupannya untuk melihat, telinga Allah untuk mendengar. Kalau bapak-bapak sholatnya sudah bisa di dunia atas nemplok tepat waktu, maka bapak-bapak bisa menggunakan mata Allah, pendengaran Allah. Paham? Itu ada hadisnya. Bisa jadi tangan Allah, berarti Allah sangat dekat. Duduk ya. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Simsalabim cegak. Karena omongan Allah. Ya. Tapi itu tuntunannya tadi. Ya. Itu orang-orang yang sudah berada di dunia atas. Dinyatakan dalam hadis sahih. Buktinya dalilnya ini yang lu sampaikan. Orang-orang di dunia atas tidak lagi lebih tertarik terhadap urusan dan keperluan duniawi yang ada di dunia alam al-sulfa. Sulfa itu alam yang bawah dunia. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Bapak-bapak kalau biasa nemplok ke atas,
itu keindahannya, kelengkapannya, kesempurnaannya cukup. Maka nggak peduli lagi Pak, konglomerat deh, nggak mau tahu, kecil gitu. Nggak percaya, nemplok ke atas yuk. Kok sholat jadi sholat itu mi'raj. Ya, mi'raj Pak. Jangan di alam al-sufla lah. Sholat masih di alam al-sufla juga. Bukan berarti mereka tidak suka ya dalam dunia ini, tetapi mereka sudah melihat sesuatu yang dalam etalase Allah yang jauh lebih menarik. Bapak-bapak kalau udah ngelihat misalnya ukuran istri kita cantik, pas ngelihat lebih cantik Pak ukuran istri kita gimana Pak? Tambah lagi kan gitu Pak. Udah berubah mobil aja berubah. Gimana tuh? Ya udah langsung aja ngelihat ke atas ya. Kecil di bawah semua itu. Ada di mana Pak kalau ngelihat surga? Di sholat kan? Bener ini. Nggak ubud dunia deh Pak. Bukan arti nggak ingin. Kecil semuanya. Kecil. Nggak ada konsep sedekah lagi Pak. Ada gila-gilaan konsep sedekah sekarang. Ngaco pula lagi. Pusing dengan angkat berang dulu. Bagaimana tidak terbang, ruh dan jiwa pun menjadi tenang jika Allah Ta'ala sendiri meyakinkan dalam konsep sholat yang benar. Ya, geser. Dibaca Fusilat 4130. Ngejero. Fusilat 4130. Dibaca Ikhwan. Tolong dicatat Qurannya, nanti putaran kita sholat di situ ya. Putaran ayatnya ya. Tapi pahami. Nanti bapak-bapak setidak-tidak merasakan fly dan nyaman, bukan arti kata dalam segi negatif. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Innal ladzina qalu empat satu suratnya. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Duduk kan tuh? Duduk kan ini Pak? Orang yang mentauhidkan diri dalam tegaknya, ya, dalam tegaknya, tauhid kemarin, dalam tegaknya mentauhidkan diri, diteguhkan pendiriannya, betul dirinya, teguhkan ketauhidannya, maka malaikat turun, jemput, naik surga. Udah ngelihat bahwa alam bawah tuh kecil. Itu ayatnya, ya. Jadi jangan dipakai ayat ini dulu pada sholat. Ayat ini nggak populer pada sholat. Ini populernya di orang-orang torekot, ya. Jadi awali dulu yang tadi.
Baru masuk ayat kedua. Letak ini di mana saja. Boleh siang, boleh asar, boleh subuh. Rakaat pertama. Paham? Jadi praktek sholat secara mi'raj harus jelas antum. Karena selama ini sholatnya banyak meminta. Maka antum berada di alam dunia saja sholat itu. Paham maksudnya kan? Berapa tahun antum sholatnya di dunia terus. Padahal sholat itu harus nemplok ke alam atas. Karena sholat itu adalah mi'raj. Dan itu ditegaskan oleh Nabi. Duduk. Alhamdulillah. Udah selesai bayar. Kan begitu maknanya. Iya kan? Nah, kalau di Andung sholat aja lah. Ya, beresin dulu. Jadi perlu ditekankan, sholat yang bagaimana yang bisa mengorbitkan terbang seorang menuju dunia atas. Rasulullah sendiri mengingatkan kepada kita melalui sabdanya. Hadis ini sahih. Sesungguhnya ada 2 orang umatku mendirikan sholat. Ruku dan sujudnya sama. Namun berbeda kualitas sholat antara keduanya. Bagaikan yang satu di bumi, yang satu di langit. Hadis itu sahih. Jadi antum sholatnya berdua ini sama. Bagus. Tapi yang satu masih tetap di bumi, yang satu sudah di langit. Hadis ini bohong nggak? Nggak mungkin bohong. Itu hadisnya. Nah, kayaknya ada nih yang udah sholat di langit. Ada. Udah ada di sini kayaknya. Alhamdulillah. Sedih dong, karena belum ada. Ya, jujur aja dong sampaikan ya. Jadi bukan konsep kita langsung seperti itu nengok bisa lihat. Bukan begitu konsepnya. Keindahannya di atas itu. Hadis tadi kan mengisyaratkan apa, Pak? Tolong antum dalam sholat perhatikan kualitas sholat, hukumnya wajib. Tiap hari. Robah terus. Selama ini nggak ngerti bacaan sholat, artikan sampai paham. Dudukkan sholat itu. Kedua, tepat waktu. Sungguh, beresin terus-menerus, Pak. Jangan yang nggak berguna yang kita pelajari, sholat dulu deh. Makroj, apal Quran sampai 30 juz. Waduh, nggak itu yang dituntut. Daya batas hafalan manusia berbeda, Pak. Iya kan? Sholat. Itu dulu. Jadi jelas, hadis ini kan isyaratnya jelas. Perhatikan kualitas antum sholat. Dan ayat kedua dari Allah. Ya. Itu tadi makomat pertama, ini makomat kedua. Boleh dipakai. Ya. Al-Baqarah 238 dibaca antum. Pendek. Ibu 8. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Insya Allah antum bisa kusuk, bisa nempel. Tapi yang paling poinnya wusta. Apa itu wusta? Satu session nanti antum kaji. Ini sangat makrifat, Pak. Salat wusta. Jadi nggak bisa dikejar ya. Tapi dengan membaca ini kita udah minta wusta. Wusta itu pengertiannya naik. Apa ya? Insya Allah yang naik itulah Bapak kusuk sebetulnya. Gimana selama ini sholat kita? Ayo. Merenung kita ya. Memperbaiki kualitas sholat bagi andung hukumnya wajib. Ya. Karena memang kita kadang-kala
usahakan jangan menurun. Karena umur itu nggak mundur. Setuju? Setuju. Bukan artian kalau sudah sholat, nah kadang-kala kalau sholat sembarangan, ini yang nggak suka. Hanya penggugur kewajiban. Tidak. Sholat bukan penggugur kewajiban. Sholat itu memang harus sholat. Karena kita diduniakan itu supaya bisa sholat. Sampai Pak? Sampai ya. Udah paham ya? Pelihara segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah. Karena Allah dalam sholatku dengan khusyuk. Berdiri. Baru garak tagak. Belum gerak ruku. Kemarin selayang aja gerak ruku sujud. Baru berdiri Pak. Ciri-ciri sholat yang benar ialah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Syariat. Syariat. Bisa Pak? Sudah sholat Bapak tidak akan melakukan keji, tidak menjolim, tidak munkar. Bisa? Bohong. Kalau sholatnya tidak seperti begitu, bohong. Setuju? Ya? Nah. Udah sholat. Udah sholat, udah wudhu, ya, asik. Mojok lagi Pak, mojok lagi nggak murim. Ayo, gimana? Seharusnya kan bisa dia tidak melakukan itu lagi kan? Allah berfirman di Al-Ankabut ayat 45 dan Al-Fat 29. Satu bacaan. Dua surat. Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Al-Fat surat 48 ayat 29. Dibaca. Antum bisa tuh. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjut Al-Fat. Dua 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu satu paket ya. Kalau kita di sholat, Al-Ankabut 45 ayatnya dan Al-Fat 29 itu satu paket ya, satu paket. Jadi itu dulu Pak makomatnya ya. Praktekkan makomat yang di awal, kemudian praktekkan makomat yang kedua, kapan waktunya beda. Yang di awal makomatnya malam. Ya, berarti di Isya. Kalau di sunatnya di tahajud. Ya. Udah paham ya? Nah, untuk selanjutnya coba putarannya di situ, Pak. Bapak sholat. Putaran ayatnya di situ dulu. Pahami maknanya. Mudah-mudahan Allah memberikan limpah karunia ke kita, bisa merasa nikmat dalam sholat. Dan sholat itu kan harus berdampak ke sosial. Kalau sholat tidak benar, pasti tidak memiliki dampak sosial dalam kehidupan. Pasti. Kalau sholat kita yang benar, pasti berdampak sosial baik, Pak. Ya. Tidak akan mungkar kepada sesama, kan itu ya. Ini jelas disandarkan pula melalui firman Allah di Al-Maun. Tapi ini tidak diamalkan. Al-Maun boleh aja diamalkan, tapi bukan dalam konsep Mi'raj, ya. Nah, penjelasannya kalau ingin berdampak sosial, Allah berfirman di Al-Maun 107 suratnya ayat 4, 5, 6, 7 dibaca, Iwan. Jangan sampai kayak gini ya. Disumpahin kalau sholat kita sembarangan, Pak. Sholat tapi merugi, gitu ya. Sial. Sholat tapi kok jadi merugi gitu ya. Kan nggak enak tuh, Pak. Karena kita nggak serius. Kurang paham. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan.
Dampaknya luar biasa loh Pak. Orang yang sembarangan sholatnya hanya pengukur kewajiban, dampaknya tuh disebut merugi. Ya anu nggak usah sholat saya lah. Kalau sembarangan juga, maaf ya. Kan gitu. Kok keras banget sih antum? Nggak mau tahu. Sholat sembarangan enak aja. Nggak ada dampak sosialnya kan? Ngaco kita semuanya. Nah kata Allah, kamu sholat tapi kena ajab. Kan lucu Pak. Karena sholatnya dianggap sepele. Celaka orang yang sholat katanya. Hadis digambarkan Nabi, orang yang sholat atau sujudnya bagaikan ayam yang mematok makanan. Tuh. Ya kan? Maka sholatnya akan dilipat lalu ditamparkan ke muka yang bersangkutan, kata Nabi. Jadi sholat itu jadi masalah kalau dibuat nggak serius. Kebayang kan? Ngerinya kita hidup kalau sholat kita nggak paham. Untuk bisa meraih sholat yang memungkinkan seseorang migrat ke dunia atas, seseorang betul-betul harus mengindahkan petunjuk, direction dari Allah, firman tadi, amalkan. Yang terkait dengan sholat, serius. Caranya gimana dong? Banyak riadohnya, latihan zikir Nabi, isbat, kopi, ikuti tarekat, pahami tasawuf. Insya Allah antum bisa masuk ke dunia atas. Jangan banyak alasan. Setuju? Itu gunanya bertarekat, bertasawuf. Sholat. Sholat beres, semua beres. Dampak sosial bagus. Iya kan? Kemudian tambahan, tutup kaji. Ini sebenarnya mesti di awal tadi Anda baca, tapi enggak. Karena kalau enggak kalau dibaca di awal, nanti putarannya tetap aja main air. Jadi kalau tahu Jakarta, kita gambarin Jakarta. Kalau pengen tahu surga, kita gambarin di surga. Bila perlu paksa, ngayal, bisa di surga. Maka kita semangat kan? Kan gitu kan? Jadi kalau ngaji torekot tasawuf kadang-kadang di ujung dulu, baru turun ke bawah, nggak balik. Kalau di syariat kan dari bawah nurun ke atas, capek Pak, keburu bengek di tengah-tengah, gitu kan? Ya, kita dilonjakin ke atas ya. Sempurnakan tahara. Apa itu tahara? Tahara itu bahasanya gabungan wudu lahir, wudu batin. Kalau wudu itu lahiriah saja. Ya, lahiriah saja. Kalau bahasa tahara, sudah berwudu, ruhani kita juga suci. Maka bapak-bapak kalau naik ke atas itu udah dibungkus. Udah dibungkus tuh nggak? Ya, nggak kena gravitasi, nggak kena kerasnya energi di atas. Itu kuncinya di wudu. Sampai Pak, Nabi sebelum Isra Mi'raj apa Pak? Sudah wudu lahir, dibelek tuh, hatinya. Kita dibelek, mati lah kita dibelek. Toyibah, jahar. Itu gunanya. Ya. Nah. Maka latihan riyadhah dengan tarekat. Banyak riyadhah, zikir Nabi, ada waktu zikir Nabi, tapi jangan sendirian waktu orang sholat, ganggu. Takutnya gimana kalau jahar di masjid? Jangan-jangan orang itu udah di langit Pak. Iya kan? Keganggu lah. Jadi jangan banyak alasan. Sholat itu memang perlu. Ya. Sempurnakan tahara baik lahiriah maupun batiniah, zikir, jahar, thayyibah. Itu tahara batin. Jadi bapak-bapak nggak lengkap. Belum lengkap. Wudu pun ya tidak melakukan thayyibah. Ya. Kan penafian, Pak. Itu kan pembersihan. Penafian enggak? Kepala nggak ada Allah. Ya. Yang ada di hati, nggak ada pangana. Betul kan? Nafi, itu kan tahara, menolkan, thayyibah. Tahara batin, wudu tahara lahir. Mandi junub bagi orang yang janabah, itu bahasanya. Iya kan?
berwudu, bertayamum dengan benar, menggunakan menutup aurat yang bersih, dan muru'ah, melaksanakan atau menjawab suara azan, menghadap ke kiblat, melakukan amalia sholat secara tumanina, itu termasuk taharah. Jadi semuanya ngadap kiblat. Duduk kan? Itu kata Nabi. Ya. Pengen khusyuk sholat, pengen bisa duduk di alam atas sholat, jawabannya satu. Amalan pertama, sebetulnya bahasanya itu khusyuk. Pengen khusyuk sholat, tidak susah. Dimulai saat seseorang mengambil air wudhu, menghadap kiblat, wudhu seperti biasa. Sudah itu dalam hati, nafikan semua pengana jelek. Kalau mulut, ya Allah, bersihkan kejoliman ucapanku. Duduk gak? Yaitu makna batinnya. Jangan dipikir ya Allah, dengan air ini jigong bersih. Jigong tuh. Bukan begitu. Wudhu itu udah cukup air yang bersih. Bersihin. Tangan jangan pikir ada kotoran daki. Ya Allah, bersihkan, sucikan tanganku itu dari mengambil hak orang. Kira-kira gitu. Berarti itu udah tahara. Sampai Pak? Itu latihannya dengan thayyibah. Ya. Maka Bapak kalau sudah setar wudhu seperti itu, pas wudhu, Bapak sudah diperjalankan itu. Pas menuju ke tempat sholat, tidak boleh ngomong dunia. Bapak udah wudhu, plus ngerokok, ngomong kemana bro, halo bro, ngobrol, batal. Gimana mau ke langit, Bapak udah setar berangkat, turun lagi ke bawah, ya ketinggalan lah. Gimana nih? Udah wudhu di masjid masih ngobrol juga karena belum iqomat katanya. Batal bro. Kalau di Anum batal itu. Karena orang yang tidak khusyuk saat mengambil air wudhu pastilah sulit untuk khusyuk di dalam sholat, demi Allah tuh. Nah, saran Andung, jangan ada kata-kata duniawi seusai mengambil air wudhu sampai selesai sholat. Ya. Jika seseorang telah melakukan dosa, meskipun secara fikih wudhu belum batal, maka sebaiknya memperbaiki wudhu lagi. Duduk kan? Sebaiknya wudhu lagi. Bapak udah wudhu nih, nggak batal secara syariat, secara fikih. Tapi Bapak, halo bro, kemana aja? Nanti kita nongkrong, batal. Kariban Andung, nggak mau tahu deh, awal banyak memble, wudhu sebanyak salah. Coba beresin itu dulu, baru masuk ke sholat. Baru gimana postur kita sholat. Insya Allah. Satu lagi, dalam sholat jangan banyak meminta. Cukup meminta itu ya adalah diduduk antara dua sujud, udah cukup tuh. Setuju? Kalau mau minta urgen, adanya di sholat sunat. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipimpin doa sama Pak Ustadz Fauji untuk barokahnya tempat ini. Dan untuk ini belum selesai ya, karena amalan sholat itu betul-betul amalan sudah inti, harus dijabarkan secara benar. Banyak maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Silakan berdoa Pak Ustadz.